Langkah selanjutnya adalah ketika kamu sudah bisa mengedit makro ini, ya, edit makro, merubah coding-codingnya, memahami logika dasar, perpindahan sel ini. Langkah selanjutnya ini mau kita kembangkan, kita buat dalam bentuk user form. Dalam bentuk user form, ini dia tampilan Visual Basic. Ulang. Ini makro, ada Visual Basic. Visual Basic atau VBA atau Visual Basic Excel ini adalah bahasa program tingkat lanjut, di mana di sini ketika kamu kuasai dasar-dasarnya, di semester depan kita mengembangkan aplikasi dalam bentuk ini. Nah, ini tampilan user form-nya, atau ulang dari awal. Ini ku remove. Ya. Oke. Nah, ini remove malah apa nih? Oh, sudah. Remove, mana remove user form, pilih no, jadi hilang. Sheet 1 terbaca, ini rumus-rumus kode yang ada di sheet 1. Bisa juga dimasukkan Visual Basic-nya di dalam sheet ini nih, ada sheet-nya. Nah, sheet 1 namanya apa? Di sini namanya input. Sheet 2 namanya apa? Namanya data. Sheet 3 namanya sheet 3. Nih. Oke? Nah, di sini lanjut. Nah, di sheet 3 ini kita buat sebaik-baiknya. Tapi kita nggak pakai ini, kita pakai klik di sini, insert user form. Kalau makro tadi semuanya terekam di modul ya. Karena modul ini tempat di mana semua tempat bisa pakai. Kalau user form, nanti rumusnya di dalam ini ya, di dalam ini aja. Nah, ini tampilan awalnya. Ulangi lagi, nggak usah. Lagi. Bikin user form, klik kanan di sini, insert, namanya user form. Jadi user form 2. Klik kanan atau di sini import atau insert user form, namanya user 3. Ketika ini dijalankan, tampil, ya kan? Ketika dia fokus ke sini, double klik, tampil seperti ini. Oke? Nah, sekarang di user form 1 kita edit. Pada dasarnya tampilan VB Excel itu tampilannya ya begini. Gimana? Ini ku kecilin. Nih, macam-macam kan? Tutup. Nah, kayak gini. Kalau mau menampilkan, kita klik di sini. Project Explorer menampilkan projectnya. Ya. Ketika ini double klik, muncul ini tampilan ini ya. Dan ini namanya jendela form. Kalau diketik ini, double klik ini jendela coding. Jendela rumus di dalam form. Nah, kita masukkan coding nanti di sini. Oke, lanjut. Kemudian ketika klik yang di sini lagi, ini namanya property. Property ini mau edit form. Misalnya back color-nya mau kita kasih warna hijau. Nah, ya kan? Jadi hijau kan? Jadi ketika dijalankan nih, run, nih tampil seperti ini. Ya kan? Kalau mau di stop ini, kalau lagi ada bermasalah kita reset. Ini kita break ya. Kita bisa umumnya run atau ketika ini mau nutupnya dengan paksa dari sini kita reset. Tuh. Lanjut, bisa ngikut? Bisa. Nggak bisa ngikut, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini propertinya, ini misalnya caption. User form 1 bisa kita ganti captionnya. Caption tuh tampilan ininya aja. Misalnya data input. Nah, jadi ketika di play namanya, nggak bisa. Ini harus diklik dulu yang di luar, ya. Baru di play, ininya berubah data input. Lanjut. Ketika ini di close, user form 1 misalnya nih, input form. Ini nggak boleh pakai spasi. Ini berubah jadi user form 1 namanya input form ya. Kalau ini dikasih spasi, tuh, tidak diizinkan pakai spasi. Jadi tetap harus didempet. Atau kasih underscore. Jadi dia satu kesatuan, satu kata. Paham? Ini namanya user form, ini user form. Di dalam user form ini, dalam Visual Basic, kalau kita buka toolbox, ini jendela toolnya, tampilannya. Misalnya ini namanya label. Label ini untuk menampilkan, misalnya di sini label 1. Apa tadi di sini? Mana? Nomor, nama, jenis, sama harga. Oke, label 1 namanya nomor. Zoom lagi. Namanya nomor. Ya. Label 1 namanya
nomor. Kemudian di sini masukkan ya. Label 2 namanya nama. Terus label 3 namanya jenis ya. Double klik di sini atau klik di sini. Jenis. Di captionnya bisa propertinya berubah. Tapi paling enak di sini dikliknya ya. Oke, terus lagi apa lagi? Harga. Harga. Oke, ini caption. Ketika ini di play, ini nggak bisa. Ini cuman keterangan. Tapi kalau ngisi datanya, bisa pakai text box. Ini namanya text box. Kayak gini. Ini tarik, otomatis namanya text box 1. Ini tarik, nama, otomatis namanya text box 2. Bisa juga combo box. Combo box itu ada pilihannya nanti jenis makanan atau minuman. Nih combo box jadi pilihan. Kemudian harga kita pakai text box aja ya. Jadi ketika di play ini tampilannya. Nih. Jadi diisi, enter, diisi ya kan. Nah, nanti ketika kita klik bikin tambah tombol masuk ke dalam sini. Tapi belum rumusnya, nanti dulu. Belajar bikin tampilan gini dulu. Baru kita masuk ke rumus. Nah, ini tampilannya. Dan ini text box 1 ini namanya text box 2. Ada juga nama istilahnya di sini bagian-bagian ini ada nama list box. List box ini lebih fokus menampilkan data yang ada di dalam Excel di sini. Misalnya di data ya. Mau lihat datanya apa? Sheet data, rank B7 sampai E ya. Rank yang ada isinya B7 sampai E, tidak tahu ke bawah ya. Ini di list box ada di sini namanya rosos data tanda seru B7 sampai E, misalnya E100. Nih muncul kayak gini. Kita ganti kolom headnya, kita ganti true. Terus jumlah kolomnya karena di sini ada 4 isian, jumlah kolom countnya ada 4. Jadi tampil seperti ini untuk menampilkan tampilan. Tapi ini nggak usah dulu, tutup biar kamu nggak pusing. Ya, aku tahu mukamu sudah 5 watt, makanya aku suruh makan dulu tapi tidak mau. Nomor ini text box 1, text box 2, text box, ini combo box ya. Ini text box 3, ini ada juga istilahnya di sini, ini checkbox. Checkbox ini kayak cek gitu nah. Checklist. Ada juga option pilihan. Ini option pilihan. Tampilannya ya. Option. Ada juga namanya toggle button, option button, ada juga namanya frame. Frame ini bingkai. Kalau kamu mau bikin bingkai, ini dimasukkan dalam frame gini. Jadi kelihatannya bagus. Ini dimasukkan dalam frame gini. Ini kelihatannya bagus. Jadi ketika dijalankan, kalau checkbox itu dicek, kalau option itu dipilih. Paham sedikit? Oke. Biar tidak pusing, kita coba dari user form 2 aja dulu. Entar, satu lagi comment button ya. Biar tidak pusing, 3 rumus saja dulu ku ajarkan ke bubuhanmu. Comment button 1 ini serangkaian tombol perintah. Jadi ini yang diklik nanti. Double klik, muncul rumus ini ya. Misalnya aku mau munculkan user form 2. User form 2 titik show. Muncul. Nah ini apa maksudnya titik show itu begamatan. Jadi ketika ini diklik, tag muncul user form 2. Pilihan. Ini comment button tuh nanti ada rumus perintah codingnya. Oke. Ini kita tutup. Ini kita tutup. Ini kita tutup, abaikan. Kamu coba buat satu buah user form. Ini ku hapus ya. Kamu lihat aja dulu ya. Ini yang sederhana dulu. Jangan ke level tingkat dewa. Insert user form. User form 1 kan? Ini terserah mau diwarnai dulu pakai back colornya terserah warna pink. Nah ini diganalin seganal badanmu, kemudian buka toolboxnya ya, sediakan 1-2 buah label, 1 2 ya, kemudian sediakan 1 buah text box, tarik ke sini, oke, tambah 2 buah comment button.
Comment button 1 sama comment button 2. Buat dulu seperti ini. Terus ini back colornya kita ganti warnanya kuning. Oke, ini kita ganti tulis nama Ikam siapa. Nama kamu siapa, ya kan? Label 2 ini hurufnya bisa kita besarkan. Di sini ada font propertinya. Tahoma ini bisa kita besarkan jadi nomor 16. Jadi besar kayak gini. Mau kita ketengahkan, di sini ada namanya text line. Ini kita centerkan, jadi kayak gini. Nah, ini tampilannya ketika dijalankan logika gini. Ketika memasukkan Udin, aduhai, ya kan? Ketika nanti komen plus, ketika diklik button, ya, nanti di sini muncul Udin aduhai. Nah, belum merumus. Nah, ini komen button 1. Mau foto dulu kah ini? Foto dulu. Bentar. Aku print screen mana? Nggak usah, pakai print screen aja. Print screen, ping WA grup kita. Kalau yang HP-nya dekat. Nih, sapa assalamualaikum. Mana di sini? Ping grup. 4. Apa nama grup kita? Pace. Tulis saja Pace. Ya, nggak ada. Mana? Ya itu Pak, atasnya atas. Ya, ragu. Nah, tuh. Ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang label 1 kita ganti captionnya ya. Nama Ikam siapa, label 2 biar aja. Ini kayak gini. Ini kita naikkan. Comment button 1 itu kita ganti namanya proses. Comment button 2 namanya beres. Ya, ini kita print screen lagi, kita kirim ke grup lagi biar nggak pusing. Untung aja aku ada akal. Dah, lanjut. Nah, di comment button process, codingnya adalah seperti ini. Klik, muncul comment button 1. Kalau ininya kita ganti name-nya, ini kita ganti CMD proses. Ketika diklik, otomatis namanya CMD proses. Kita isi rumus yang di dalam CMD proses. Paham maksudku? Kalau yang ini kita ganti namanya CMD beres. Nah, double klik muncul CMD beres. Dia menyesuaikan dengan urutan abjad. CMD beres, ketik huruf N. Itu rumus artinya selesai. Jadi ketika ini di save, ini kita jalankan, ketika beres keluar dia. Iya, tambah N. Kalau di common process, ini namanya tadi apa? Text box 1. Ini namanya label 2. Kalau text box isiannya itu ada teks, di propertinya dia teks, di sini teks. Nah, ini teks. Cuman kalau di ini label dia nggak ada teks, yang ada caption. Ini namanya. Nah, caption. Paham? Kembalikan dulu angka 2. Itu bedanya. Lagi ceritanya adalah label 2 titik caption ya, tekan tab sama dengan text box 1 titik tag. Tekan tab. Tapi kalau kamu lupa nama label ini apa, ada rumus singkatnya lagi. Ini kita nonaktifkan, kasih tanda petik ya. Nih, petik 1 jadi hijau, artinya rumusnya nonaktif. Tambah kayak gini, mi titik label. Muncul kan 2 label kan? Turunkan ke bawah, tekan tab, kasih titik lagi. Tekan C, properti captionnya apa? Tekan tab. Diambil dari mi titik text box 1, tekan tab titik text. Nah, kayak gini. Enak yang pertama. Jadi ketika dijalankan, masukkan namanya Udin. Aduhai. Proses. Ini dulu, yang kayak gini dulu. Jangan main yang kayak tadi. Oke? Ini ku print screen, ntar.
Kena dulu. Harusnya kayak gini tadi ya, nggak usah main foto-foto ya. Iya. Namanya juga baru sadar. Makanya penyesalan tuh nggak ada di depan. Kalau Foto sayang, foto sayang. kalau penyesalan di depan tuh kamu ditabrak kebo dari belakang kan, nyesal aku di depan. Nah, baru di sini print screen. Oke, sudah. Coba dah. Kita main-main dulu. 15 menit ya aku jelaskan.